Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini mau kita bahas lanjutan materi kelas 10 tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Salah satu pengertian reduksi dan oksidasi adalah reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi. Pada video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa. Dalam hal ini kita akan menjelaskan apakah bilangan oksidasi itu bertambah dari kiri ke kanan atau berkurang dari kiri ke kanan dalam persamaan reaksi. Dalam contoh-contoh soal ini kita akan melihat contoh reaksi manakah yang reduksi dan contoh reaksi manakah yang oksidasi. Di sini saya sediakan ada 5 contoh soal. Baiklah, akan kita lihat penjelasannya. Yang pertama, reaksi H2SO4 yang berubah menjadi SO2 ini apakah termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi? Maka tentunya kita harus mencari dulu nanti bilangan oksidasi unsur di kiri dengan di kanan. Kalau untuk hidrogen tidak usah kita cari berubah atau tidak karena hidrogen di kanan tidak ada. Jadi reaksi ini belum reaksi lengkap karena ini baru setengah reaksi namanya. Kemudian untuk oksigen, bilangan oksidasi oksigen di kiri dengan di kanan pasti sama. Kenapa sama? Karena sudah ketentuan bilangan oksidasi daripada O di dalam senyawa adalah negatif 2. Maka baik di kiri, baik di kanan tetap negatif 2. Bagaimana untuk S? Itulah mau kita lihat perubahannya. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama H2SO4. Karena hidrogen sudah ketentuan yaitu positif 1 dan O juga sudah ketentuan yaitu negatif 2. Sekarang kita jumlahkanlah semua bilangan oksidasi yang ada di dalam senyawa ini. Jumlahnya nanti tentunya sama dengan 0. Arti senyawa ini supaya jangan salah paham ya. Bilangan oksidasi itu tidak dikalikan ya, tidak dikalikan ke jumlah. Jadi kita hanya mencari jumlah kalau kita kalikan. Berarti bukan nanti kalau misalnya lah hidrogen positif 1 kita kali 2 itu kan jumlahnya yang positif 2. Jadi bilangan oksidasi H bukan positif 2 tetapi tetap positif 1. Sama dengan O4. Bilangan oksidasi O negatif 2. Kalau kita cari jumlahnya berarti 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi bilangan oksidasi O bukan negatif 8 tetapi negatif 2. Banyak yang salah pengertian sehingga nanti bilangan oksidasi O di sini negatif 8, di kanan berapa? Misalnya ini negatif 4 jadi berubah. Padahal bilangan oksidasi O di dalam senyawa selalu negatif 2. Sekarang yang mau kita lihat adalah jumlah seluruhnya, jumlahnya. Nah, karena jumlah dari H ini dikali 2 dan jumlah O dikali 4 tambah S sama dengan 0, totalnya sama dengan 0. Jadi supaya 0 berapalah bilangan oksidasi S? Kalau minggu lalu kita buat rumusnya 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Tetapi bisa kita buat dengan cara cepat, yaitu dengan cara melihat tanda positif dan tanda negatif. Misalnya ini, berarti yang positifnya ada 2, yang negatifnya ada 8. Nah, bagaimana itu supaya 0? Tentunya positif harus sama dengan negatif. Karena negatifnya 8, sedangkan positifnya baru 2. Maka supaya itu 0, tentunya S-nya harus positif 6. Positif 6. Jadi positif 2 ditambah positif 6 berarti positif 8 dikurang 8 sama dengan 0. Itulah cara mudah menentukan bilangan oksidasi unsur
di dalam suatu senyawa. Sekarang kita lihat bilangan oksidasi S di dalam SO2. Karena O sudah ketentuan negatif 2, kita kalikan dengan jumlahnya. Berarti 2 kali negatif 2, negatif 4. Maka supaya jumlahnya sama dengan 0, karena totalnya adalah 0, berapakah bilangan oksidasi S? Tentunya adalah positif 4. Positif 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Maka kita lihatlah sekarang perubahan bilangan oksidasi unsur S dari kiri ke kanan. Bilangan oksidasi S di kiri positif 6, sedangkan di kanan positif 4. Berarti terjadi pengurangan. Bilangan oksidasi S berkurang, sehingga sesuai teorinya yang pertama tadi, reaksi ini termasuk reaksi reduksi karena berkurang. Demikian, kita lihat nanti contoh berikutnya. Contoh soal kedua. MnO2 berubah jadi MnO4 negatif. Apakah reaksi ini termasuk reaksi reduksi atau oksidasi? Akan kita lihat perubahan beloknya. Dalam MnO2 yang ketentuan adalah O. O negatif 2, jumlahnya 2 berarti dikali 2, negatif 4. Karena ini adalah senyawa yang netral, maka totalnya sama dengan 0. Karena negatifnya ada 4, berarti supaya 0, positifnya harus 4 juga. Berarti bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 4. Bagaimana dengan MnO2O4? MnO4 negatif. MnO4 negatif. Jumlah bilangan oksidasi seluruhnya sama dengan muatannya. Sama dengan muatannya yaitu negatif 1. Jadi karena O sudah ketentuan negatif 2 dikali 4 negatif 8, totalnya harus sama dengan muatannya. Muatannya minus 1, berarti totalnya nanti minus 1. Nah, jadi kalau kita buat pertanyaan, berapa tambah minus 8 supaya minus 1? Tentunya adalah positif 7. Positif 7 ditambah minus 8 sama dengan minus 1. Minus 1 tadi berasal dari muatan ini. Kalau tidak bermuatan, totalnya sama dengan 0. Kalau bermuatan, sama dengan muatannya. Oke, jadi positif 4 menjadi positif 7. Mn di MnO2 positif 4, bilangan oksidasi Mn di MnO4 negatif positif 7, berarti bilangan oksidasi Mn bertambah. Jika bertambah berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Demikian ya. Jadi nanti kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh soal ketiga. Senyawa yang di kiri adalah senyawa yang bermuatan negatif. Senyawa yang di kanan senyawa yang bermuatan positif. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi N pada NO2 negatif dan bagaimana menentukan bilangan oksidasi N pada NH4 positif? Kita lihat satu persatu. NO2 ketentuannya bilangan oksidasi O negatif 2 dikali 2 berarti sama dengan negatif 4. Kalau dia negatif 1, berarti jumlah seluruh bilangan oksidasi totalnya sama dengan negatif 1 untuk mendapatkan N ya. Totalnya sama dengan negatif 1. Ini berarti berapa tambah negatif 4 supaya negatif 1? Tentunya positif 3. Berarti bilangan oksidasi N di sini positif 3. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi N dalam NH4 positif? Ketentuannya adalah hidrogen, yaitu positif 1 kali 4, positif 4. Jadi total seluruhnya N dengan H di sini harus sama dengan muatannya. Muatannya positif 1. Kalau dia positif 1 ini, ya positif 1. Berarti berapa tambah positif 4 supaya positif 1? Berarti minus 3. Jadi
Berapa perubahan bilangan oksidasi N di kiri dengan ke kanan? Di kiri tadi positif 3, di kanan negatif 3. Walaupun sama-sama 3, karena di sini positif, di sini negatif, itu berubah. Perubahannya berkurang. Kalau dia berkurang, berarti reaksi ini disebut reaksi reduksi. Demikian, kita lihat contoh berikutnya. Persamaan reaksi BrO2 negatif berubah jadi Br negatif. Nah, kita lihat berapakah bilangan oksidasi Br di dalam BrO2 negatif. Ketentuannya O negatif 2 dikali 2 negatif 4. Totalnya sama dengan minus 1. Sama dengan minus 1. Berarti berapakah bilangan oksidasi Br? Berapa tambah minus 4 supaya minus 1? Tentunya positif 3. Kalau dalam senyawa, jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Kalau unsur seperti ini, langsung bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Saya ulang ya. Kalau dia senyawa, jumlahnya Br tambah O, ini 2 kali O sama dengan minus 1. Kalau dia unsur, langsung muatannya. Jadi karena Br ini muatannya sama dengan negatif 1, berarti bilangan oksidasinya sama dengan minus 1. Oke. Berarti sekarang antara Br di kiri dan di kanan terjadi perubahan dari positif 3 menjadi minus 1. Berkurang. Kalau berkurang kita sebut reaksi reduksi. Kemudian contoh kelima, coba dilihat dulu kira-kira apakah reaksi ini reduksi atau oksidasi. Sudah bisa dibayangkan. Nah, berarti yang mau kita cari adalah CR-nya. Karena O sudah pasti negatif 2 di dalam senyawa, tidak berubah. Hidrogen tidak ada di kiri. Berarti yang kita cari adalah CR-nya. Oke. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi Cr di dalam Cr2O3? Karena ketentuannya O, berarti O sekarang minus 2 dikali 3, minus 6. Itu yang minus 6 itu artinya semua O-nya yang 3 itu. Jadi semua O minus 6 berarti semua Cr itu ada 2, positif 6. Positif 6. Nah, jadi untuk satu CR berapa? Nah, untuk satu CR nanti ya, supaya totalnya sama dengan 0, satu CR berarti positif 6 dibagi 2. Saya ulang ya. Yang negatif 6 ini adalah untuk semua O. Kalau 1 O negatif 2. Berarti kalau 3 O negatif 6. Sekarang semua CR positif 6 supaya 0. Karena CR-nya cuma 2, jadi satu CR berapa? Berarti positif 6 dibagi 2, positif 3. Jadi CR-nya positif 3. Kemudian H2CrO4. Ketentuannya ada 2. H positif 1 dikali 2, positif 2. O negatif 2 dikali 4, negatif 8. Karena senyawanya netral, totalnya sama dengan 0. Totalnya sama dengan 0. Jadi berapa CR-nya? Positifnya 2, negatifnya 8. Supaya sama, harus 8 semua positif. Ini baru 2. Berapa lagi supaya 8? 6 lagi. Berarti CR 6. Berarti bilangan oksidasi CR dalam H2CrO4 positif 6. Bagaimana perubahannya di kiri kanan? CR-nya di kiri positif 3, sedangkan di kanan positif 6. Bertambah. Jika bertambah kita sebut reaksi oksidasi. Baiklah, demikianlah menentukan bilangan oksidasi unsur dan menentukan apakah suatu reaksi itu reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel untuk kelanjutan dari materi ini, yaitu menentukan reaksi redok. Redok artinya reduksi dan oksidasi.
kalau yang kita bahas tadi adalah hanya menentukan reduksi saja atau oksidasi saja. Nanti berikutnya kita akan melihat reaksi itu redoks atau bukan redoks. Redoks artinya satu reaksi ada reduksinya, ada oksidasinya. Jadi ikuti terus supaya jangan ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.